Jawa dan berbatasan dengan Samudra Indonesia, menjadikan Kabupaten Pati juga dikenal akan kekayaan hasil lautnya. Hampir setiap hari, melihat masyarakat di wilayah utara daerah Pati seakan tak pernah bisa lepas akan pengolahan serta pemanfaatan sumber daya ikan. Salah satunya di Kecamatan Juwono. Beragam jenis ikan tangkapan nelayan selepas berlayar diperjualbelikan di tempat pelelangan ikan Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati ini. Salah satu hasil tangkapan yang paling favorit dijadikan olahan selain ikan adalah ikan manyung. Hari ini, aku membantu Ibu Kaswati belanja ikan manyung untuk dijadikan salah satu sajian kuliner khas dari daerah Juwono. Di Desa Doropayung, tepatnya Kecamatan Juwono, hampir sebagian besar warga di sini mengolah daging dari berbagai macam ikan berukuran besar menjadi ikan asap. Namun hanya ikan pari dan ikan manyung yang selalu menjadi favorit diolah dengan teknik pengasapan ini. Di berbagai daerah, ikan manyung biasa diambil dagingnya untuk dijadikan ikan asin atau dikenalnya dengan istilah ikan jamba roti karena sensasi cita rasa dagingnya yang cukup besar. Namun bagi warga seputaran Pati, kepala ikan yang termasuk dalam famili Siluriformes atau ikan berkumis ini juga dimanfaatkan kepalanya menjadi daging ikan asap. Salah satunya di tempat pengolahan ikan asap milik keluarga Ibu Kaswati ini. Hampir setiap harinya di tempat pengasapan ikan ini, Ibu Kaswati mengolah sekitar 5 kuintal ikan manyung untuk diasapi dengan teknik tradisional. Ikan manyung merupakan salah satu jenis ikan laut yang cukup banyak dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan kuliner. Salah satunya masakan mangut das manyung. Namun sebelum membuat sajian masakan khas Pati yang menggunakan bahan utama dari kepala ikan manyung ini, aku membantu Ibu Kaswati mengolah ikan asap terlebih dahulu. Sebelum diolah menjadi ikan asap, kepala dan daging ikan manyung haruslah dicuci terlebih dahulu supaya bersih dari sisa darah serta kotoran, karena akan mempengaruhi rasa serta tingkat keawetan olahan ikan asap. Sebenarnya, teknik pengasapan ikan seperti ini sudah cukup familiar di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai negara maritim yang cukup berlimpah akan hasil lautnya, teknik pengasapan ini merupakan salah satu teknik pengawetan makanan sederhana untuk olahan makanan berbahan dasar daging atau ikan yang cukup ampuh. Teknik pengasapan ini mengandalkan panas dan uap dari proses pembakaran yang akan membantu mengurangi kadar air pada daging atau ikan. Selain itu, teknik ini juga memberikan cita rasa serta aroma yang khas. Daging ikan yang telah diasap di atas api dengan bantuan para-para atau jaring dari jeruji besi ini biasanya akan kering atau berkurang kadar airnya serta berwarna mengkilap. Ini karena asap yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu atau sabut dan batok kelapa akan melapisi permukaan daging. Asap pembakaran ini mengandung senyawa fenol dan formaldehida yang bersifat bakterisida atau membunuh bakteri. Sehingga dengan kadar air yang rendah serta lapisan antibakteri akan menjaga daging ikan tetap awet meski disimpan untuk waktu yang cukup lama. Bagi masyarakat di seputaran wilayah Pati, terdapat salah satu sajian masakan berbahan dasar dari kepala ikan manyung yang telah diasap, yaitu mangut das manyung. Sajian menu masakan ini dikenal dengan cita rasa gurih serta pedas yang khas. Mbak, ini kepala manyungnya Mbak yang mau dimasak? Oke, dulu. Oh, ya Mbak. Untuk diolah menjadi bahan dasar masakan, kepala ikan manyung yang telah diasap biasanya bertekstur keras dan kering karena proses pengasapan. Karenanya, sebelum diolah, kepala manyung harus dicuci terlebih dahulu. Fungsinya agar bersih dari kotoran, serta tekstur kepala manyung tidak terlalu keras ketika diolah nanti. Sementara aku membersihkan bahan utama yaitu kepala ikan manyung, khusus untuk membuat bumbu mangut das manyung diracik oleh Mbak Sawila. Masakan mangut das manyung merupakan sajian masakan dengan karakter kuah santan kelapa yang kental dan syarat akan bumbu rempah. Masakan khas dari daerah Juwana ini cukup banyak digemari karena sensasi cita rasanya yang pedas dan gurih. Sebagai bumbu, bawang merah, bawang putih, daun jeruk digiling sampai halus bersama rempah lainnya seperti jahe, merica,
kemiri, kunyit, lengkuas, dan juga cabai. Bumbu rempah sederhana ini akan menjadi penyedap masakan tradisional ini. Selanjutnya, sementara Mbah Sawilah menyiapkan bumbu, aku menyiapkan kepala manyung yang telah dicuci untuk direbus. Proses perebusan ini fungsinya supaya tekstur kepala manyung menjadi lebih lunak saat diolah bersama bumbu dan dinikmati nanti. Setelah bumbu serta bahan utama yaitu kepala ikan manyung siap, proses selanjutnya adalah keajaiban dari perpaduan keduanya. Sebagai tahap awal, bumbu rempah yang telah dihaluskan ditumis hingga beraroma harum. Tangan terampil Mbah Sawilah yang telah ditempa waktu dan pengalaman mulai meracik masakan yang selalu membuat air liur penuh di mulut ketika mencium aroma masakan khas Kabupaten Pati ini. Masakan mangut sebenarnya masakan khas daerah Jawa Tengah yang dikenal akan sensasi cita rasa pedas dan gurih. Setelah bumbu harum, barulah santan yang merupakan kunci utama dalam sajian menu masakan ini ditambahkan. Masakan mangut das manyung biasanya tidak hanya menggunakan bahan utama kepala ikan manyung saja, melainkan seringkali juga ditambahkan beberapa bahan tambahan seperti tempe atau tahu. Namun kali ini, Mbah Sawilah menambahkan terong hijau serta kacang panjang ke dalam kuali sebagai variasi. Sebagai tahap akhir, selanjutnya kepala ikan manyung pun ditambahkan ke dalam kuah santan yang telah mendidih serta mengeluarkan aroma harum bumbu yang khas. Kemudian, semua bahan dimasak hingga bumbu meresap ke dalam kepala ikan manyung dan kuah santan sedikit asat atau semakin mengental. Olahan masakan mangkok das manyung, selain rasanya yang nikmat, juga sebenarnya syarat akan gizi yang baik bila dikonsumsi. Layaknya ikan laut lainnya, kepala ikan manyung merupakan bagian paling kaya gizi karena mengandung omega 3 yang lebih tinggi bila dibandingkan bagian tubuhnya. Kandungan omega 3 pada kepala ikan manyung ini merupakan zat yang dapat membantu pemeliharaan dan memperlancar saluran pembuluh darah, sehingga cukup baik bila dikonsumsi. Semarang memang dikenal sebagai kota yang multikultur, baik dalam hal budaya maupun dalam olahan sajian kulinernya. Aku membantu salah satu pengrajin jajanan kecil di wilayah Semarang untuk membuat produk olahannya, yaitu kue bingka yang dikenal akan ragam variasi isian rasanya yang cukup unik. Namun sebelum membuat adonan utama, aku bersama dengan Neng Iva menyiapkan beberapa sayuran seperti pete, buncis, dan wortel yang nantinya akan dijadikan bahan isian kue olahan. Sebagai bahan isian, tentunya sayuran harus dicincang hingga teksturnya kecil dan lembut, supaya mudah ketika diolah dan dicampur ke dalam adonan kue nantinya. Proses selanjutnya, sayuran serta petai pun dimatangkan atau ditumis hingga sedikit layu bersama bumbu rempah sederhana seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tak lupa, sebagai penyedap rasa, sedikit garam serta gula pun ditambahkan ke dalam tumisan sayuran dan petai agar isian lebih bercita rasa nantinya. Sementara aku menyiapkan salah satu bahan isian, Mas Anjar membuat adonan utama. Sebenarnya, olahan kue bingka buatan Mas Anjar ini merupakan hasil modifikasi dari jajanan tradisional khas dari daerah Sumatera Barat, atau yang biasa dikenal dengan kue bingka Padang. Namun dikarenakan adanya darah Minang yang mengalir di tubuhnya, menjadikan mahasiswa manajemen bisnis salah satu universitas swasta di kota Semarang ini ingin melestarikan dan memperkenalkan jajanan khas dari tanah leluhurnya. Kue bingka dikenal akan sensasi rasanya nan legit dan manis. Untuk membuat adonan utama, sekitar 250 gram gula pasir ditambahkan ke dalam 1 kg tepung beras yang sudah diayak halus. Kemudian, sedikit garam serta vanili yang telah dicampurkan dengan vermipan atau pengembang kue pun tak lupa ditambahkan, supaya terasa lebih gurih dan juga wangi. Salah satu keunikan dari kue bingka khas Sumatera Barat ini, bila dibandingkan kue bingka dari daerah lain, yaitu menggunakan tapi singkong ke dalam adonan utama.
Selain berfungsi sebagai penambah sensasi rasa legi dan harum pada adonan, hasil peragian dari singkong ini juga membantu dalam proses pengembangan adonan nantinya. Selanjutnya, semua bahan diaduk bersama air kelapa muda hingga tercampur merata. Setelah adonan jadi, adonan utama kue bingka ini tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus disimpan atau didiamkan terlebih dahulu di dalam wadah sekitar 4 jam atau semalaman. Fungsinya agar adonan mengembang karena proses peragian yang dihasilkan dari tape serta vermipan dan air kelapa. Kue bingka memiliki karakter hampir mirip dengan olahan jajanan wiko babat khas Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menggunakan parutan kelapa muda sebagai salah satu bahan utamanya. Stok adonan yang telah mengembang dan disimpan semalam kemudian ditambahkan parutan kelapa agar memiliki cita rasa yang legi dan gurih saat jadi nanti. Salah satu keunikan produk kue bingka modifikasi olahan khas Anjar ini, selain variasi rasanya yang cukup beragam, juga pada penambahan warna pada adonan yang menggunakan bahan alami, seperti buah naga untuk warna merah dan juga warna hijau dari daun pandan. Penggunaan pewarna ini fungsinya supaya mudah membedakan varian isinya dari kue bingka buatannya. Untuk adonan warna merah dari buah naga berisikan coklat batangan, sementara untuk adonan berwarna hijau daun pandan berisikan buah nangka. Kue bingka modifikasi olahan Mas Anjar ini selain menggunakan beragam varian isian seperti selai, keju atau buah-buahan, juga terdapat varian kue bingka original yang tanpa isian. Namun kali ini Mas Anjar mendapatkan pesanan pelanggan untuk membuat 2 jenis varian isian coklat dan varian nangka, serta tambahan 1 varian baru yaitu isian sayuran dan petai yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi salah satu varian produknya nanti. Kue bingka modifikasi buatan rumah produksi yang beralamatkan di Jalan W.R. Supratman, daerah Semarang Barat ini masih diproses dengan sistem sederhana. Meski sudah menggunakan cetakan besi, namun adonan kue bingka dipanggang dengan teknik pemanggangan secara tradisional, yaitu menggunakan beduk tanah yang telah dipanaskan di atas tungku api dan diberi pasir di dalamnya. Keunggulan proses pemanggangan dengan teknik tradisional ini yaitu menjadikan adonan lebih matang sempurna dan lebih cepat matang karena menggunakan teknik api atas dan bawah. Selain itu, teknik pemanggangan tradisional ini juga memberikan sensasi cita rasa tersendiri pada adonan kue bingka ketika sudah matang. Olahan kue bingka dengan merek dagang Andalas ini dalam sehari biasa memproduksi sekitar 60-80 buah kue bingka pada setiap pilihan varian rasanya. Meski usia usaha olahan kue bingka ini bisa dibilang masih cukup baru di kota Semarang karena baru sekitar 6 bulan dirintis, namun jajanan tradisional khas Sumatera Barat ini sudah memiliki penggemar tersendiri di kota Semarang. Selain karena produknya yang unik, yaitu terdapat beragam varian isian, rasa dan topping, sensasi rasa legi dan manis dari adonan kue bingka ini juga cukup familiar bagi lidah warga Semarang. Sensasi rasa kue bingka buatan Mas Anjar ini tidak kalah dengan kue bingka asli dari Sumatera Barat. Resep yang telah diturunkan keluarganya seolah terwarisi dengan baik di tangannya. Adonan kue bingka nan lembut dan legit seolah berpadu isian ragam isiannya. Resep baru kue bingka isian sayur dan petai pun tak kalah nikmat dengan kue bingka isi coklat dan buah nangka. Selain sensasi rasanya yang hampir mirip dengan jajanan wingko yang sudah dikenal lebih dahulu oleh warga Semarang, produk kue bingka olahan ini cukup terjangkau di kantong. Produknya ini dijual dengan harga Rp1.000 hingga Rp10.000. Dibedakan berdasarkan isian serta ukuran kue bingka olahannya. Tak heran jika kini produknya sudah banyak penggemar di kalangan anak muda kota Semarang. Sebagai daerah pesisir utara Pulau Jawa, Kabupaten Pati, layaknya daerah pantai utara Jawa Tengah lainnya, juga mengalami banyak pencampuran budaya. Salah satu peninggalan hasil pencampuran budaya luar yang masuk, yaitu olahan kue tradisional yang dikenal dengan istilah kue moho.
Meski pengaruh globalisasi dan modernisasi pada usaha produk kue, namun di daerah Melaru, Kabupaten Pati, terdapat salah satu pengolahan kue khas Kabupaten Pati yang masih bertahan serta aktif berproduksi dengan teknik tradisional hingga kini. Salah satu keunikan dari cemilan kecil ini, selain resep serta prosesnya yang masih sangat tradisional, juga pada penggunaan bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Kue moho merupakan kue berbahan dasar utama dari tepung terigu. Kue moho ini salah satu resep warisan kue khas daerah Pati yang telah diturunkan hingga 3 generasi di sebuah rumah produksi yang dimiliki oleh Pak Mohadi. Kue moho sebenarnya merupakan jajanan kecil yang salah satu bahan adonannya menggunakan air dari hasil peragian tape singkong sebagai bahan utama, layaknya dalam proses pembuatan roti. Tape singkong yang aku hancurkan teksturnya hingga menjadi cair ini nantinya berfungsi untuk membantu proses peragian pada adonan kue yang akan aku buat. Proses dalam pembuatan kue moho cukuplah sederhana. Kue hasil akulturasi budaya Cina dengan Indonesia ini hanya menggunakan pencampuran bahan dari tepung terigu dan air tape singkong. Kedua bahan ini kemudian diaduk hingga merata dan dibentuk menjadi adonan biang atau adonan babon. Setelah semua bahan tercampur merata, selanjutnya adonan biang disimpan atau didiamkan sekitar semalam atau hingga sedikit mengembang. Dalam setiap pembuatan adonan kue, terdapat beberapa tahapan yang menjadi kunci dari olahan yang akan dibuat. Karena kue moho merupakan jajanan kue tradisional yang dikenal akan sensasi cita rasanya yang manis serta teksturnya yang padat dan lembut, tak lupa adonan babon yang sudah jadi atau sudah didiamkan sebelumnya ditambahkan gula pasir sebagai pemanisnya. Selanjutnya, soda kue pun ditambahkan di dalam adonan. Penambahan soda kue ini akan membuat adonan menjadi lebih mengembang dan padat ketika dikukus nanti. Meski proses pembuatan kue moho ini cukup sederhana dan mudah dalam pembuatannya, namun di balik itu perlu sebuah pengujian untuk membuktikan kualitas adonan yang kami buat. Kue moho dikatakan gagal apabila tidak dapat mengembang. Karena adonan kue moho yang bagus biasanya akan mengembang ketika dimatangkan atau dikukus. Setelah semua bahan tambahan tercampur dan adonan mengembang, masih harus menguji terlebih dahulu kualitas dari adonan kue yang kami buat dengan mengambil sedikit adonan untuk dikukus. Kue moho dikenal dengan bentuk serta warnanya yang khas. Kue yang juga sering ditemui di hampir setiap acara atau pesta perayaan etnis Tionghoa Jawa ini memiliki warna khas merah pada bagian atas kue. Sementara Masis menguji adonan sampel, aku membuat adonan pelapis yang berwarna merah. Adonan kue moho termasuk dalam jenis adonan ragi seperti pada adonan kue bakpao atau cakwe. Karenanya adonan kue moho yang sudah jadi harus segera diolah agar adonan tidak turun atau bantat saat dikukus nanti. Adonan kue yang sudah jadi dan dicampur dengan adonan warna selanjutnya dicetak atau dibentuk kecil-kecil dengan tangan atau istilahnya dibetot dan diletakkan di dalam loyang besar yang telah dialasi daun pisang sebelum dikukus. Setelah dicetak ke dalam loyang, adonan kue moho selanjutnya dikukus secara tradisional dengan kulit besar di atas tungku. Salah satu keunikan kue moho buatan rumah produksi yang telah beroperasi lebih dari 1 dekade ini memanfaatkan limbah kulit kapuk randu sebagai bahan bakar tungku pengukusannya. Di samping ramah lingkungan, sisa abu pembakaran ini digunakan sebagai salah satu soda kue atau bahan peragian adonan kue moho yang aku buat tadi. Selain itu, meski dengan cara tradisional, tingkat kematangan adonan dengan teknik ini cenderung lebih cepat bila dibandingkan dengan alat pengukus modern atau kompor. Kue moho merupakan salah satu cemilan khas dari Pati yang masih menjadi primadona. Karakternya yang khas dari bentuk dan warnanya yang cantik, serta menggugah selera, menyatu dalam adonannya yang legit. Tak heran bila setiap harinya rumah produksi milik Pak Muhaji ini setiap harinya memproduksi sekitar 5.000 buah kue moho yang dijual di pasaran seputar Kabupaten Pati. Pak Muhaji adalah salah satu pembuat kue moho yang telah
telah mewarisi rahasia resep olahan kue moho khas Pati yang telah diturunkan keluarganya dari generasi ke generasi. Kue moho buatan Pak Muhaji ini meski sederhana dalam proses pembuatannya, namun kue moho olahan ini dapat bertahan sekitar 4 hari setelah dikemas.